Shalom, selamat pagi. Syukur pagi ini kita masih diberi waktu, kesempatan menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam Sarota, Santapan Rohani kita, edisi Sabtu 26 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi ini kami diberkati Tuhan menikmati hari baru. Kami akan melakukan aktivitas, kegiatan rutinitas masing-masing kami. Namun sebelumnya itu Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar kami sungguh-sungguh memaknai akan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terpilih dari Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 22. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuela Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, di balik kesalahan. Di balik kesalahan. Salian diomai kasalan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata orang bijak, kesalahan adalah guru termahal. Karena dengan kesalahan itu
dapat mengajarkan banyak hal. Jika dimaknai dengan tepat, maka kesalahan itu dapat memperbaiki karakter seseorang. Yang sombong bisa menjadi rendah hati, yang jahat dapat menjadi bijaksana, dan seterusnya. Ketika Musa telah menginjak usia dewasa, ia pernah melakukan kesalahan, yakni ketika Musa membunuh orang Mesir yang sedang menganiaya orang Ibrani. Dan ketika Musa menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin orang Ibrani. Seharusnya dalam peristiwa ini Musa menghadap Fir'aun untuk mengakui kesalahannya, jangan justru melarikan diri. Hal inilah yang membuat Fir'aun marah, sehingga ia berusaha untuk mendapatkan Musa untuk dibunuh. Kesalahan yang dilakukan Musa membuatnya kehilangan rasa nyaman. Tempat di mana dia telah merasa nyaman dan menikmati kemewahan yakni istana harus ditinggalkan. Musa melarikan diri ke Midian. Dalam pelariannya itu, Allah justru membawanya kepada kehidupan yang berbanding terbalik dengan keadaan yang dialaminya di istana Fir'aun. Dia menjalani hidup sebagai penggembala kambing domba yang bukan miliknya, melainkan milik Imam Midian sesudah itu. Dia menikahi Rehuela Zifora, putri imam itu. Peristiwa ini mengajari Musa tentang dirinya yang sebenarnya, sampai akhirnya ia sadar bahwa dia hanya seorang pendatang yang tak punya nilai apa-apa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mungkin pernah mengalami seperti yang dialami Musa. Kesalahan yang kita lakukan mengganggu, bahkan membuat kita gelisah dan takut. Ingat, lari dari masalah tidak akan menolong. Akuilah kesalahan itu, bertobat kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjalani hari ini, Tuhan kiranya berkenan menolong setiap kami. Mengaruniakan kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan dengan sukacita, semangat, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa buat setiap orang tua dalam setiap rumah tangga di Jemaat Silo Campagaya, ayah dan ibu, kakek nenek, bahkan semua yang terlibat di dalam rumah tangga, mengerjakan bagian tupoksi atau tugas pokok masing-masing. Tuhan menolong memberkati kami di dalam bekerja, di dalam melakukan berbagai pekerjaan, sehingga kami mengerjakannya dengan senantiasa takut akan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka semua, sehingga apapun yang dikerjakan dengan penuh ketekunan, penuh tanggung jawab. Nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Berdoa bagi sidang jemaat Tuhan di Jemaat Silo Campagaya yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan datang sebagai dokter yang tiada kelihatan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan pulihkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Mereka semua menjadi sembuh. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta di dalam bekerja melakukan tugas tanggung jawab sebagai gembala sidang jemaat Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukannya dengan senantiasa juga mengandalkan Tuhan. Berdoa bagi segenap keluarga yang mengalami duka cita, Tuhan memberi penghiburan yang sejati.
Jangan biarkan mereka larut dalam duka cita yang dialami, baik selaku keluarga pun selaku jemaat Tuhan. Sejauh hari ini Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkenan kiranya Engkau mengampuni dosa kami, agar senantiasa layak menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Shalom.